baik-baik saja ya. Tetap semangat belajar. Anak-anak yang terkasih, hari ini Bunda akan mengajak kalian belajar materi IPA tema 8, yaitu mengenai gaya. Mari kita simak penjelasan Bu Indah. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Macam-macam gaya ada banyak anak-anak. Yang sering kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan atau berasal dari kekuatan otot manusia atau otot hewan. Coba kita lihat contohnya berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah gambar orang mengangkat benda. Entah itu tas, entah itu barang-barang, kardus, dan lain sebagainya. Gaya otot yang berasal dari hewan, misalnya kuda yang sedang menarik gerobak atau sapi yang sedang menarik gerobak. Gaya otot ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan sering kita temui. Oke, kita lanjut ke contoh gaya yang kedua. Gaya yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan dari dua benda yang bersentuhan dengan arah yang berlawanan, sehingga menimbulkan gesekan. Contohnya, saat anak-anak mengerem sepeda yang sedang melaju. Sepedanya melaju, lalu anak-anak mengerem. Rem itu akan menyebabkan sepeda melaju lebih lambat, bahkan bisa berhenti. Hal tersebut disebabkan karena gesekan antara rem dan pelek sepeda. Contoh gaya gesek yang lain, yaitu saat kita mendorong lemari, terasa begitu berat sekali karena terjadi gesekan antara permukaan lemari dengan permukaan lantai. Sehingga untuk memperkecilnya, kita bisa menggunakan troli atau alas supaya permukaannya tidak terhambat, sehingga gaya geseknya kecil dan mempermudah gerak lemari saat kita dorong. Contoh gaya yang ketiga, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa di alam semesta. Contohnya gaya gravitasi bumi. Contoh yang bisa kita amati adalah setiap kita melemparkan benda ke atas, benda tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Itu karena pengaruh gaya gravitasi. Coba sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pohon. Ya, lalu kita perhatikan ada buah yang jatuh. Bagaimana arah buah jatuh tersebut? Apakah buahnya jatuh ke atas atau jatuhnya ke bawah menuju ke tanah? Ya, buahnya pasti jatuh menuju ke tanah. Hal itu karena disebabkan karena gaya gravitasi bumi, gaya tarik dari bumi. Contoh yang lain dari gaya gravitasi adalah kita di bumi ini
semua berpijak di tanah. Itu karena pengaruh gaya gravitasi. Berbeda kalau kita di luar bumi, kita akan melayang-layang seperti para astronot. Mereka di dalam pesawat ruang angkasa pun mereka melayang-layang. Mengapa? Karena di ruang angkasa tidak ada gaya gravitasi. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh gaya yang keempat, yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan magnet. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini juga. Ya, ini adalah gambar di mana magnet menarik paku. Kita bisa percobaan ya. Magnet, lalu kita siapkan magnet dan paku, lalu kita coba apakah paku tertarik oleh magnet. Menurut gambar ini terbukti bahwa magnet dapat menarik paku. Magnet bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Contoh yang lain, misalnya anak-anak mungkin mempunyai jam pintar. Nah, jam pintar yang sekarang itu anak-anak cas. Kalau kita ngecas ya, ngecasnya itu tidak dimasukkan seperti kita ngecas HP biasa. Casnya menggunakan magnet dan aliran listriknya langsung masuk ke jam pintar tersebut. Nah, itu adalah gaya yang keempat, yaitu gaya magnet. Contoh gaya yang kelima, yaitu gaya pegas. Apakah gaya pegas itu? Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan atau gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas. Apakah itu pegas? Pegas itu contohnya benda-benda yang lentur. Misalnya karet, lalu per. Nah, biasanya gaya pegas ini digunakan untuk alat-alat, contohnya ketapel. Nah, kita lihat gambarnya. Ketapel seperti ini ya. Nah, yang mempunyai gaya pegas adalah ini, karetnya ini. Jika karetnya ditarik, dia akan meregang, lalu setelah dilepaskan, karet itu akan melontarkan kembali seperti semula sehingga bendanya dapat terlontar. Nah, itu contoh penggunaan gaya pegas. Contoh yang lain lagi, pegas per dalam ballpoint ya. Ballpoint, coba Bu Indah punya gambar ini. Ballpoint yang ada pernya. Jika kalian tekan ujungnya, ballpoint itu akan keluar, dan kalian tekan kembali akan masuk ke dalam kembali isi ballpointnya. Kalau anak-anak buka, di dalamnya itu ada per kecil. Nah, itu salah satu penggunaan pegas, gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu ballpoint. Contoh yang lain lagi, spring bed. Nah, tempat tidur yang kalian tiduri itu isinya kalau dibuka itu adalah per, susunan per yang disusun secara rapi lalu dibungkus menggunakan busa dan kain sehingga bisa untuk tidur kalian, sehingga lentur. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gaya pegas. Nah, mungkin kita bisa menjumpai contoh-contoh macam-macam gaya lagi yang lainnya anak-anak ya. Mari sekarang kita lihat, ternyata gaya di sekitar kita mempunyai pengaruh ya anak-anak ya. Gaya mempengaruhi keadaan benda-benda di sekitar kita. Pengaruh gaya yang pertama yaitu 1. Membuat benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya,
saat kita mendorong sepeda atau saat kita mendorong mobil yang mogok. Kita perhatikan gambarnya. Kita mendorong sepeda atau mendorong mobil yang mogok, mobilnya berhenti, tapi setelah kita dorong, mobil tersebut bisa bergerak maju. Saat kita mendorong meja, mejanya tadinya diam, karena kita dorong-dorong sehingga mejanya menjadi bergerak. Contoh yang lain lagi, kita membuka dan menutup pintu. Pintunya bisa bergerak, ya. Kita bisa masuk ke dalamnya, atau pintunya kita tutup supaya tidak ada orang lain masuk ke dalam ruangan tersebut. Jadi gerakan menutup dan membuka pintu membuat pintu tersebut bisa bergerak. Sekarang kebalikannya, pengaruh gaya yang kedua. Kalau tadi gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak, sekarang benda bergerak menjadi diam. Pengaruh gaya yang kedua yaitu membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya tadi yaitu mengerem sepeda, mengerem mobil. Ya anak-anak ya, mengerem sepeda yang tadinya melaju, setelah direm kita bisa memperlambat lajunya, bahkan membuat sepeda tersebut menjadi berhenti. Pengaruh gaya yang ketiga yaitu membuat benda berubah bentuk. Nah, ini yang paling anak-anak suka ini. Anak-anak suka bermain plastisin untuk berkreasi. Ya, plastisin itu saat kita membentuk plastisin, kita membuat plastisin tersebut berubah bentuk. Kita memberikan gaya pada plastisin tersebut, yaitu berupa tekanan. Ya, lalu kita bentuk. Misalnya, kita lihat gambar berikut ini. Gambar ini menjelaskan bagaimana kita membentuk yang tadinya plastisin kotak, ya, lalu kita bentuk sehingga bisa menjadi bentuk hewan. Lalu contoh yang kedua lagi, kita membuat kerajinan atau para pengrajin gerabah. Tahu anak-anak apa itu gerabah? Gerabah adalah alat-alat rumah tangga yang berasal dari tanah liat. Contohnya pot bunga, lalu vas. Nah, coba kita perhatikan gambarnya. Nah, para pengrajin ini memberikan tekanan, memberikan gaya yang berupa tekanan untuk membentuk tanah liat ini menjadi alat-alat yang dibutuhkan. Contohnya yaitu pot dan vas bunga. Lalu, saat kita menjatuhkan, tidak sengaja menjatuhkan gelas, apa yang terjadi dengan gelas tersebut anak-anak? Gelas tersebut akan pecah. Ya, pecah. Yang tadinya gelasnya berbentuk bagus, setelah jatuh pecah menjadi berkeping-keping. Atau saat kita menjatuhkan telur, telurnya bagaimana? Akan pecah, ambiar ya. Kalau orang Jawa bilang ambiar kemana-mana. Yang tadinya bentuknya bulat, dia pecah. Lalu, contoh kejadian mobil yang menabrak pohon atau mobil yang kecelakaan. Bagaimana bentuk dan rupa mobil setelah terjadi tabrakan? Tentu saja berubah bentuk, penyok di sana sini, bahkan tidak ada lagi rupanya juga bisa ya anak-anak ya. Nah itu contoh gaya, pengaruh gaya membuat benda berubah bentuk.
Pengaruh gaya yang keempat, yaitu gaya dapat merubah benda berubah arah. Membuat benda berubah arah. Contohnya, coba kita lihat gambar berikut. Pemain bola yang sedang menyundul bola. Bola ditendang lalu disundul oleh pemain lainnya. Apa yang terjadi dengan bola tersebut, anak-anak? Iya, bola tersebut akan berubah arahnya. Yang tadinya diarahkan ke gawang, setelah disundul dia akan memantul, tidak mengarah lagi ke gawang tersebut. Contoh yang lain lagi, bola yang ditendang. Masih tentang pemain sepak bola ya anak-anak ya. Bola yang ditendang menuju ke gawang, tetapi bola tersebut mengenai tiang gawangnya. Apa yang terjadi dengan bola tersebut? Dia akan memantul juga. Dia akan berubah arah. Nah, itu adalah contoh gaya merubah bentuk arah benda. Contoh yang lain lagi, saat kita bermain sepeda lagi ya. Bu Ina akan memberi contoh main sepeda ini karena anak-anak sering bermain sepeda. Anak-anak yang tadinya mau berjalan lurus, mengayuh sepedanya dengan arah yang lurus, tapi ketika dipanggil temannya, "Hai Andi, mampir ke sini dulu bermain kelereng denganku." Apa yang terjadi? Kalian akan membelokkan stang sepeda ke arah teman tersebut. Itu juga merupakan contoh gaya merubah arah benda. Nah, anak-anak, coba dari penjelasan Bu Indah tadi, gaya adalah tarikan dan dorongan yang dapat merubah keadaan suatu benda. Sekarang anak-anak lihat, Bu Indah punya beberapa gambar. Gambar yang pertama, coba kalian perhatikan. Apa atau kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Ya, betul. Gambar tersebut adalah gambar orang yang sedang menarik gerobak berisi karung-karung beras. Kira-kira gayanya berupa tarikan atau dorongan? Ya, betul sekali. Gayanya berupa gaya tarikan ya, berupa tarikan. Kita simak gambar yang kedua. Oke, ini gambar apa anak-anak? Gambar orang sedang menimba air di sumur. Coba kalian perhatikan, gaya yang dilakukan orang tersebut berupa tarikan atau dorongan. Pintar sekali. Ya, gaya yang dilakukan oleh orang yang sedang menimba air di sumur ini berupa tarikan. Coba kita lihat gambar yang ketiga. Ya, ini pasti anak-anak pernah melakukannya, membantu ibu di rumah ya. Apalagi dengan keadaan sekarang ini yang anak-anak sering di rumah, pasti sering membantu ibunya seperti ini. Ya, anak ini sedang melakukan gaya berupa apa? Ya, berupa dorongan. Ya, dia mendorong, menghaluskan adonan kue supaya adonannya menjadi lebih tipis. Dia melakukan dorongan. Gambar yang keempat, mari kita simak. Ini adalah gambar anak yang sedang bermain mobil-mobilan. Apa yang dia lakukan anak-anak? Gaya apa yang dikenakan pada mobil-mobilan tersebut? Berupa tarikan atau berupa dorongan? Ya, betul sekali. Dia sedang menarik mobil-mobilan tersebut
sehingga gaya tersebut berupa tarikan. Nah, anak-anak sudah pintar semuanya. Oke, anak-anakku, gaya itu juga ada satuannya dalam menghitung gaya. Gaya ternyata bisa dihitung, seperti panjang, seperti berat benda juga. Nah, seperti panjang, seperti berat benda juga. Satuan gaya yaitu Newton. Ya, satuan gaya adalah Newton. Kenapa disebut Newton, Bu? Karena penemunya adalah Isaac Newton. Ya. Sekarang, kalau berat benda untuk mengukurnya kita menggunakan alat timbangan. Kalau panjang bisa menggunakan meteran atau penggaris. Nah, kalau gaya, apa alat ukurnya? Nah, coba ya anak, kita lihat gambar berikut ini. Nah, siapa yang tahu dengan gambar ini? Ya, ini adalah gambar alat pengukur gaya yang namanya adalah dinamometer. Oke, dinamometer ini juga bermacam-macam loh anak-anak. Ada yang dinamometer berupa dinamometer analog yang menggunakan jarum. Ada juga yang menggunakan angka yang disebut dinamometer digital. Seperti jam ya anak-anak ya. Jam analog dan jam digital untuk mengukur waktu. Kalau ini dinamometer juga sama. Ada dinamometer digital dan ada juga dinamometer analog. Oke, anak-anakku, coba sekarang untuk lebih memahami bagaimana sih cara kerja dinamometer, mari kita simak video berikut ini. Oke. Anak-anak sudah menyimak video tersebut? Sudah pahamkah? Bu Indah akan menjelaskan supaya anak-anak lebih jelas apa maksud Bu Indah putar video tersebut dan apa sebenarnya percobaan dari video tadi. Video tadi menjelaskan cara kerja dinamometer analog. Dinamometer tadi digunakan untuk mengukur kekerasan suatu benda. Maka dinamo tadi menarik sebuah benda, lalu dia mengukur menggunakan jarum yang ada pada alat dinamo tadi, yang berupa lingkaran seperti jarum kompas. Ya, begitu anak-anak, kita bisa melihat angka di dalam jarum tadi yang ditunjukkan jarum tadi. Oke, itu adalah cara kerja dinamometer. Jika dinamometer itu menunjukkan angka 90 misalnya, berarti itu 90 Newton. Oke, sampai di sini penjelasan Bu Indah mengenai gaya. Kita akan bertemu kembali dalam video berikutnya. Tuhan memberkati.